Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang berhasil mengguncang seluruh Tiongkok. Sebuah kisah yang begitu rumit, penuh tipu daya, dan pastinya akan membuat bulu kuduk kita merinding. Kasus ini melibatkan seorang pria bernama Jiao, yang berhasil menyamar sebagai wanita bernama Sister Hong, yang telah menipu lebih dari 1.600 pria di media sosial. Sister Hong ini telah berhubungan intim dengan banyak pria, kemudian merekam aktivitas mereka secara diam-diam, dan bahkan menyebarkan video-video tersebut di internet untuk dijual. Gak kebayangkan, gimana kasusnya? Langsung saja kita bahas. Sister Hong adalah nama samaran dari seorang pria parubaya bernama Jiao, yang berhasil menciptakan identitas palsu yang sangat meyakinkan. Meskipun dalam siaran langsung dia mengaku berusia sekitar 60 tahun, saat penangkapannya, terungkap bahwa usianya baru 36 tahun. Jiao memiliki kebiasaan mengenakan pakaian perempuan, menggunakan riasan tebal, mengenakan wig, dan bahkan mengubah suaranya dengan filter khusus saat melakukan siaran langsung atau berinteraksi secara daring. Dia membangun citra dirinya sebagai ibu rumah tangga yang lembut dan penuh perhatian, sering mengunggah aktivitas seperti memasak dan berkebun, serta mengaku sebagai wanita bercerai yang sedang mencari pasangan. Jiao diketahui tinggal di Nanjing, Tiongkok, salah satu kota terpenting di Tiongkok bagian timur, tempat dia menjalankan seluruh aksinya. Dalam penipuannya, dia mengaku telah menjalin hubungan dengan lebih dari 1.691 pria. Yang lebih mengejutkan, Jiao memasang kamera tersembunyi di apartemennya, untuk merekam hubungan intimnya dengan para pria tersebut. Rekaman-rekaman ini kemudian dia jual dan didistribusikan melalui grup internet berbayar, atau di dark web. Uniknya, Jiao tidak pernah secara langsung meminta uang tunai dari para korbannya, melainkan hanya meminta hadiah-hadiah kecil seperti buah-buahan, susu, atau minyak goreng, yang tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan besar yang dia peroleh dari penjualan video. Motif di balik tindakan Sister Hong ini sangat kompleks dan melibatkan aspek finansial, psikologis, serta potensi motif yang lebih gelap. Secara finansial, Jiao mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari penjualan video-video sensitif tersebut. Dia menjual akses ke video-video haramnya itu melalui grup online berbayar atau di dark web, dengan biaya keanggotaan sekitar 150 yuan atau setara dengan $21 per orang. Dari sisi psikologis, Jiao menyamar sebagai wanita bersuami melalui aplikasi kencan, secara sengaja menciptakan fantasi hubungan terlarang yang sangat menarik bagi banyak pria yang haus akan sensasi. Dia juga berhasil membangun personal sebagai ibu rumah tangga yang lembut, untuk memancing empati dan ketertarikan emosional dari para korbannya. Yang paling mengkhawatirkan adalah, adanya rumor mengenai motif gelap terkait kesehatan. Disebutkan bahwa Sister Hong mengidap HIV dan sengaja melakukan hubungan tanpa pengaman dengan beberapa korbannya. Meskipun rumor ini belum dikonfirmasi secara resmi, kekhawatiran yang ditimbulkannya cukup besar, bahkan mendorong Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nanjing untuk membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai respons terhadap kasus ini. Identitas para korban yang tersebar secara online menimbulkan guncangan besar. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa aktivitas intim mereka dengan Sister Hong sedang direkam, dan hal ini baru terbongkar setelah beberapa korban melihat video diri mereka sendiri tersebar luas di internet. Ironisnya, banyak dari korban ini dicap sebagai pria berkualitas tinggi oleh netizen, termasuk mahasiswa, pekerja profesional, bahkan warga negara asing. Salah satu korban yang paling disorot adalah Chiang, seorang influencer kebugaran berusia 25 tahun yang sangat aktif di Douyin, yaitu TikTok versi Cina, dengan akun Xiao Hongsu. Reputasinya hancur total setelah video vulgarnya dengan Jiao tersebar luas. Korban lain yang identitasnya terungkap adalah Mike, seorang guru asing terkenal yang mengajar di sekolah bangsawan Shanghai, Taman Kanak-kanak Songqingling. Akibat skandal ini, Mike bahkan terancam dideportasi dari Cina. Beberapa korban lain yang juga terungkap, termasuk mereka yang sudah bertunangan atau berkeluarga,
harus menghadapi kehancuran dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka. Pada tanggal 5 Juli 2025, kasus ini mencapai puncaknya ketika kepolisian Nanjing, Tiongkok, berhasil menangkap Jiao, alias Sister Hong. Saat penggerbekan, ditemukan berbagai barang bukti penting di apartemennya, termasuk kamera tersembunyi, ribuan video rekaman hubungan intim, 6 unit handphone, serta berbagai perlengkapan penyamaran seperti wig, pakaian wanita, dan implan payudara silikon. Jiao dijerat dengan berbagai tuduhan serius, antara lain, distribusi materi cabul secara ilegal, pelanggaran privasi, dan aktivitas daring ilegal. Namun, penanganan kasus ini tidak berjalan mulus karena minimnya laporan resmi dari para korban yang merasa malu, atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Fakta bahwa hubungan yang terjadi bersifat sukarela, menimbulkan pertanyaan dalam kerangka hukum, apakah pemalsuan identitas dapat dikategorikan sebagai penipuan seksual? Rumor mengenai Sister Hong yang mengidap HIV semakin memperumit kasus ini, dan beberapa korban bahkan dinyatakan positif. Sebagai respons, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nanjing, atau CDC Nanjing, membuka layanan pemeriksaan gratis. Polisi juga bekerja sama dengan otoritas digital untuk menghapus seluruh konten terkait Sister Hong dari internet. Pada 8 Juli 2025, Biro Keamanan Publik Nanjing mengklarifikasi beberapa informasi. Mereka menyatakan bahwa Jiao berusia 38 tahun, bukan 60 tahun, dan jumlah korban yang dikonfirmasi adalah 237 orang, bukan 1.600 seperti yang beredar. Klaim bahwa 11 orang terinfeksi HIV juga dikonfirmasi sebagai rumor oleh pihak kepolisian. Kasus Sister Hong ini dengan cepat menjadi viral dan mendominasi berbagai platform media sosial di Tiongkok, dengan lebih dari 200 juta penayangan. Media sosial seketika berubah menjadi panggung hiburan dadakan. Netizen berbondong-bondong membuat meme, parodi, dan bahkan filter augmented reality yang meniru penampilan Sister Hong. Wajah Sister Hong bahkan dijadikan gantungan kunci, atau merchandise yang dijual bebas. Berbagai komentar netizen bermunculan, mulai dari yang lucu hingga yang miris, seperti, ternyata pria itu paling mengerti pria, seram sih tapi mungkin karena gratis jadinya sekalian dinikmati. Hati-hati sama adik cowokmu, hingga, mendingan bayar nggak sih buat kabur. Kasus ini tidak hanya mengungkap sisi gelap penipuan identitas di dunia maya, tetapi juga menyoroti bagaimana masyarakat merespons skandal besar di era digital.